Baik, Om Swastiastu. Sebelumnya di sini kami akan membawakan materi presentasi hukum bisnis yang berjudul transportasi dan dalam bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian transportasi dan bisnis, dan saya akan membawakan beberapa materi dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang kelompok saya lagi satu. Maksudnya teman saya dalam satu kelompok. Yang pertama yaitu pengertian transportasi. Pengertian transportasi adalah proses pemindahan atau pengangkutan manusia, hewan, dan barang dari suatu tempat menuju tempat lain dengan menggunakan alat transportasi. Ada juga menyebutnya bahwa pengertian transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat atau kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Untuk yang selanjutnya adalah fungsi transportasi. Di sini ada beberapa fungsi transportasi. Yang pertama adalah sebagai alat untuk memudahkan kegiatan manusia sehari-hari, sebagai alat untuk melancarkan proses perpindahan manusia dan atau barang keperluan manusia. Dan selanjutnya sebagai media yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di daerah tertentu. Yang selanjutnya adalah sebagai media yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional melalui bisnis jasa transportasi. Untuk yang selanjutnya adalah manfaat transportasi. Di sini ada 4 manfaat transportasi. Yang pertama, di sini ada 4 secara umum. Manfaat transportasi dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, manfaat bagi ekonomi, manfaat bagi sosial, manfaat bagi kewilayahan, manfaat secara politis. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya yang bernama Kadek Dharma Guritna. Terima kasih. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Kadek Dharma Guritna, NIM 002, jurusan S1 Manajemen Reguler Pagi semester 7. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi subjek dan objek hukum pengangkutan. Yang pertama, subjek hukum pengangkutan. Subjek hukum pengangkutan adalah pendukung kewajiban dan hak dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan. Yang kedua, objek hukum pengangkutan. Objek hukum pengangkutan yang diartikan sebagai objek hukum segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum. Yang diartikan dengan objek hukum pengangkutan adalah segala sesuatu yang digunakan mencapai tujuan hukum pengangkutan. Baik, selanjutnya ada prinsip tanggung jawab pengangkutan. Dalam prinsip tanggung jawab pengangkutan ini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama, prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau fault liability. Yang kedua, ada prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga. Yang ketiga, ada prinsip tanggung jawab mutlak. Selanjutnya terdapat materi yang berjudulkan berakhirnya perjanjian pengangkutan. Mengenai berakhirnya perjanjian yang diatur dalam bab 12 buku 3 KUHP DT sangat diperlukan bagi kedua belah pihak, baik untuk menentukan sikap selanjutnya maupun untuk memperjelas sampai mana batas perjanjian tersebut. Baik, dari materi yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa kebutuhan transportasi merupakan kebutuhan turunan akibat aktivitas ekonomi, sosial, dan sebagainya. Kebanyakan dari negara maju menganggap pembangunan transportasi merupakan bagian yang integral dari pembangunan perekonomian. Ada baiknya pemerintah memperhatikan hal tersebut. Saran: untuk memajukan transportasi sebagai modal di Indonesia,
pemerintah harus menaruh perhatian besar pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandar udara. Selain itu, yang tak kalah penting adalah terus berupaya meningkatkan pelayanan dan pemeliharaan infrastruktur tersebut. Baik, mungkin itu saja dari materi yang telah kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.